Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'il anbiya wa mursalin jami'il malaikatil muqarrabin. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'il awliya'illahi ta'ala. Wa nakhussu syahadatul sultanil awliya syabbil qadir jalali sibawul nafsatul syahadul hasan asyhadu. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'assisi hadzal ma'hadi al-musyarrif. Subhanallah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina Subhanallah jami' masyayikhina wa ulama'ina wa asatidina Subhanallah jami' ma'alifi kutubina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala maliku rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin ya mujibas sa'ilin. Arsala anbiya dari fatona bisidqi wat tablighi wal amanah. Arsala ngutus sapa Allah al anbiya ing pira-pira nabi dari fatona kang duweni sifat fatona bisidqi kelawan temen wat tablighi lan tabligh wal amanah lan ayyajibu ala kulli mukallafin ayyataqidah annallaha arsala ilal mukallafina anbiya'a mursalina mausufina bisifati arba'atin. Wajib bagi setiap orang mukallaf. Mukallaf itu ya kita jenengan ini orang mukallaf, orang yang terkena tuntunan syariat. Syarat wong kena tuntunan syariat itu Islam, balik, duweni anak. Lah kantun jenengan templekaken, jenengan niku telu iki ana ning sampean ora? Islam ora, duwe akal ora, balik apa? Wajib bagi orang mukallaf ayat taqidah annallaha arsala ilal mukallafina anbiya'a mursalina. Allah mengutus para nabi dan rasul. Ya, Allah mengutus kepada orang-orang mukallaf yaitu para nabi dan para rasul. Nabi dan rasul itu punya sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi atau para rasul. Yaitu ada berapa? Ulama mengumpulkan ada 4 sifat yang wajib dimiliki oleh nabi atau rasul.
wajibatun fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam wa hiya al-fatonah. Yang pertama adalah sifat fatonah. Kemudian wasidqi wat tablighi wal amanah. Fatonah, siddiq, tabligh dan amanah. Atau biasanya kalau di dalam dulu waktu masih TPG, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, itu bolak-balik tidak masalah. Famakna fatonah al-zakah. Apa yang dimaksud dengan fatonah? Makna dari fatonah itu al-zakah wal hukmu bihaitsu yakunu fihim qudratun ala ilzamil khusum wa wajibatihim wa ibtali ta'awihim. Fatonah itu maknanya cerdas. Kanjeng Nabi atau para nabi mempunyai sifat yang namanya cerdas. Cerdas itu nopo? Cerdas itu dari zahirnya tidak harus langsung pintar, tapi ketika diberitahu langsung intelijen, kekuatan daya tangkapnya itu tinggi. Kan konten pinter itu ya mergo telaten. Ana sing pinter ya pancen cerdas. Musuhe utawa lawan bicaranya lagi giring napa jigur tutup poinnya, sing sijak ngomong wis paham. Ana sing ngomong bolak-balik lagi paham. Ya Kanjeng Nabi cerdas. Oleh karena itu apalagi ditopang para nabi itu yang mengajari adalah para malaikat. Termasuk ilmunya itu ilmu ladu. Jadi Nabi cerdas. Nabi harus mempunyai sifat yang nama cerdas. Wa makna sidqi. Sekarang yang kedua siddiq. Mutabiqatu khabarihim lil waqi' wa diddihi al-kadhib. Hadza huwa makna sidqi. Wa amma makna al-haq fa huwa mutabiqul waqi' bil khabar wa diddihi al-batil. Yang kedua namanya sifat siddiq. Siddiq adalah cocoknya perkataan para nabi dan rasul dengan kenyataan. Apa yang diucapkan nabi itu harus sesuai dengan kenyataan. Kebalikannya sifat kadhib. Kadhib itu apa yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Lah saat ini hadza huwa makna sidqi. Niku maknane siddiq. Lah saat ini maknane al-haq itu apa? Maknane al-haq mutabiqul waqi' lil khabar. Kalau yang namanya hak barang sing temen iku kenyataan sesuai dengan apa yang diceritakan. Kenyataan itu sesuai dengan apa yang diceritakan. Jadi kenyataannya itu sesuai dengan apa yang dikabarkan. Kalau Nabi waliane siddiq ini pun nopo apa yang dibicarakan Nabi sesuai dengan kenyataan. Otomatis misalkan dulu pernah ada atau di beberapa riwayat dijelaskan wonten wedok tuwek sepuh matur dengan Nabi. Nabi benjing niku kula niku mlebu teng swarga napa teng ning Nabi jawabane Nabi teng swarga iku gak ana wong kuwi perempuan ini nangis sejadi-jadi berarti kula niki ahli neraka. Tapi maksudnya Nabi di situ tidak seperti itu. Ning swarga itu gak ana wong tuwa balik nang balik di fase menariknya orang, yaitu pas ketok gagah-gagahe ketok ayu-ayu. Nah, apa di situ Nabi bohong? Tidak. Tapi Nabi berbicara sesuai kenyataan. Kenyataannya besok dia surga itu ya tidak ada orang tua. Jadi tidak bisa dikatakan Nabi itu berbohong. Otomatis Nabi ucapannya pasti benar. Logikanya bagaimana? Dalil
Artinya bagaimana? Kalau Nabi itu sampai bohong, gak duweni sifat siddiq bohong, maka besar kemungkinan Al-Quran itu juga bohong. Ingin nopo Al-Quran diturunkan kepada Nabi orisinil, tidak akan ada perubahan apa, baik harokat, huruf dan lain sebagainya. Nah ini Nabi kok tahu bohong, wakana pisan, walau karena sekali saja Nabi bohong, ada kemungkinan Al-Quran juga ada bohong. Jenengi goro itu ya wong kadang kenyataan goro. Itu masih ngomong apik, ngomong temen ya kadang wong gak percaya. Oleh karena itu Nabi tidak boleh bersifatan kadzib. Kudu siddiq. Karena Nabi itu yang menerima wahyu. Kalau wahyu diterima oleh orang yang pernah berbohong, niscaya pasti ada kebohongan di dalam Al-Quran. Dari hati. Wa makna tabligh, sekarang maknanya tabligh isalu ma amara wa isalu ma amara wa isalihi lil khalqi. Tabligh adalah menyampaikan apa yang diperintahkan. Isalu ma umira wa isali wa isalihi lil khalqi, menyampaikan apa yang diperintahkannya kemudian disampaikan kepada umat. Itu kudu duwe sifat tabligh. Harus gak oleh kan Nabi oleh dapat wahyu misalkan dipendem di saus di sini kekerenan di sana umatku. Nah, tidak bisa, harus disampaikan. Yang selanjutnya adalah wa ma'nal amanah ismatuhu dhahiran wa batinan min muharramin aw makruhin bihaitsu yastahilu minhum minhum. Terjaganya Nabi dari perkara yang diharamkan atau perkara yang makruh. Jadi Nabi itu terjaga dari barang haram, barang makruh. Oleh karena itu apa yang dilakukan Nabi pasti berkisar antara nekat wajib ya sunnah. Adapun Nabi nanti kok melakukan sesuatu yang ikhtilaf, ya, yang khariqul adah atau yang tidak lazim, itu sebagai lintasrek. Lintasrek itu murni syariat. Kayak contoh hadisnya yang Dzul-Yadain. Kanjeng Nabi sholat zuhur atau asar itu, di situ kan hadisnya sahabat Dzul-Yadain, pada waktu itu Nabi sholat zuhur atau asar, pokoknya sholat yang 4 rakaat itu hanya 2 rakaat. Kemudian salam, bubar, sahabat diam semua, kemudian Dzul-Yadain mantul. Ya Nabi sholat ini wau dikosor apa pakai model. Kanjeng Nabi melakukan seperti itu, kok sampai istilahnya Nabi itu sholatnya sampai 2 rakaat, itu memang dibuat lupa oleh Allah dan fungsinya adalah lintas. Jadi lintas itu maksudnya bagaimana? Ketika umatnya Nabi itu nanti ada kasus seperti itu, sholat zuhur 2 rakaat terus salam, ada solusinya. Untuk apa baleni ket awal, apa tinggal melanjut. Itu namanya lintas. Tapi ya jelas tidak mungkin kayak Nabi terus lali mobil koper dan lain sebagainya, tidak mungkin. Jadi ikhtilafnya itu masih normal saja. Kasus
yang di hadis Bukhari itu mungkin Nabi nanti kodok sholat subuh. Nah ini apa maknani apa yang dilakukan Nabi selalu hadir, selalu sunnah. Oh berarti kodok itu ya sunnah ya repotnya ada malia. Nabi pernah kodok sholat. Kali mana tidak sunnah. Nanti kanjeng Nabi pada waktu itu dengan sahabat Bilal, Bilal aku tak istirahat sih. Engko nek wae subuh buka. Oh jenenge Bilal. Yo ngantuk ngantuk pisan iki padha karo kita jenengan ngeten iki. Kok nek anu bukan Bilal turu kan karo keseper karo ini. Tangi-tangi matahari itu sudah di atas ombak. Pas berdua itu. Ya apa sih bilang kok tak pesen kau buka? Ya no kok pulau geti. Ya gak salah kan bilang orang pada dulu. Itu Nabi berarti kan untuk sholat subuh. Tapi kodok Nabi sing kaya ngono aja mbok manani nek kodok iku sunnah. Bu sunnah iku Nabi tau nglakon ya didelok dhisik. Barang gak apik kok diarani sunnah. Nah itu larinya kemana? Lintas. Bahwa nanti kalau orang itu kesiangan, solusinya ya apa? Tidak ada kafarat bagi orang yang meninggalkan sholat kecuali hanya dengan qada sholat. Itu wonten ing Bukhari, wonten ing Nabi Jamrah. Jadi wong ku nek lali gak sembahyang, ora ku nek ditambeli liyan-liyane. Asal tak bayar tak sedekah iki ijone sembahyang sing tidak bisa. Ya kudu dito. Nabi melakukan seperti itu bukan dikategorikan sunnah melainkan lintas. Nek ana umat bijing lali keturun kawamen taline ya napa ya qada al-ilahi. Qada itu unik Pak. Unik ya Allah gak ana babe gak tahu dipraktekno ibadah tapi wong pinter kabeh. Tak pakai belajar itu wis iso misalnya fardhu subhi qada al-ilahi. Nah, jenengan pados babe gak ana, bab salat qada iku gak ana. Kalau bape wis pintere gak karu-karu. Kaya-kaya bedi kita salat subuh qada al-ilahi. Jadi itu yang dinamakan nomor 2 amanah. Wa'lam anna jami'a ma qila fi haqqir rusul yuqalu fi haqqil anbiya. Segala 4 sifat tadi itu miliknya para rasul dan juga para nabi. Illal tabligh wa dinihi fa innahuma khassan bir rusul idin nabi alladzi laisa bi rasulin la yablughu syai'an. Sifatin nabi kali rasul itu padha. Yang berbeda cuma satu, yaitu nabi tidak punya yang namanya sifat tabligh. Berarti kesimpulannya bagaimana? Apa perbedaan nabi dengan rasul? Kalau rasul itu pasti punya umat. Oleh karena itu wahyu yang diterima rasul dan diperuntukkan untuk umatnya pasti harus disampaikan kepada umat. Beda dengan nabi. Nek nabi itu enggak punya umat, otomatis wahyunya hanya untuk dirinya sendiri. Berarti kesimpulannya nek nabi itu durung mesti rasul, nek rasul mesti nabi. Karena tidak mungkin ada pangkat rasul tapi duduk nabi. Tapi nek nabi duduk rasul ada. Nabi Muhammad, Nabi Arabia, Nabi Novel, wakeh kau wadah.
Jadi kalau di dalam kitab Jawahirul Tauhid itu jumlahnya Nabi dan Rasul itu banyak. Orang sing ngarani Rasul itu jumlahnya 313. Nabi ewon nambah. Hanya saja yang wajib diketahui itu 25 Rasul, yaitu karena tertulis di dalam Al-Qur'an. Maka kayak Nabi Khidir, Nabi Novel, Nabi Armia, Nabi macam-macam, ya kita mempercayai, tapi ya tidak wajib kita hafal. Komplain ya, berarti bedanya Nabi kali Rasul. Nabi itu napa diwai wahyu gawe awake dhewe, nek Rasul untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Mulane ilmune kadang beda. Rasul itu malah tingkatannya bundaannya hakikat syariat dulu karena bawa umat. Nek para nabi langsung hakikat. Misalkan kasusnya Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Itu beda. Nabi Khidir main hakikat, main ilmu ma'rifat dan lain sebagainya. Nabi Musa ya prosedur standar, soalnya diikuti umat. Jadi diikuti umat. Wajah izun fi hakihim min aradin bi ghairi nafsin kahofi fil maradi. Setelah itu, setelah Nabi memiliki 4 sifat itu, ada yang namanya lagi sifat jais, sifat yang boleh dimiliki oleh para nabi. Nomor itu sifat akrodul basyari. Apa akrodul basyarinya? Sifat-sifat yang normal dimiliki manusia. Bahasa keren itu Nabi juga manusia. Tapi aja diwalik manusia juga. Nabi enggak, Nabi juga manusia. Manusia ya dulu mesti ayyajibu ala kulli mukallafin ayat taqidah anna jais fi haqqil rusul al-awwal anbiya wa al-rasul basyar. Jadi Nabi itu wajib jais memiliki sifat yang namanya arabul basyar, sifat-sifat yang menonjolkan sisi manusia. Tapi syaratnya allati la tu'addi ila nafsin fi maradihil al-aliyah kal maradi wal khafif wa nahwidalik. Tapi sifat-sifatnya itu tidak sampai menjatuhkan martabatnya atau derajatnya para nabi. Ya mau sifatnya ya mangan, ya ngombe, ya rabi, mau loro ya panas, itu dicoplok, ya normal. Tidak sampai hilang martabatnya. Kayak Nabi saling gitu. Nabi kero, Nabi budek, mari ngono apa? Wes pokoknya sing kena digawe ilo-iloan ndak boleh. Nabi ndak mungkin mempunyai sifat seperti ini. Jadi duwe sifat manusia sing yang mana sifat itu tidak mengurangi derajatnya atau martabatnya Nabi sebagai manusia. Nabi ngemis, Nabi nopo gak oleh. Makanya di buku cerita Islam kayak Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub itu gatelen nih. Itu digambar sete gede-gede sampai ketok belum, ya tidak boleh seperti itu. Ini kayak mana berarti penyakitnya sangat menjijik. Ya penyakitnya ya normal-normal saja, sampai gak waras Pak. Oleh karena itu Nabi Muhammad ya normal-normal saja, perang nomor itu sing kalah itu akhirnya giginya sampai berdarah dan lain sebagainya. Nabi Muhammad kalah perang biasa-biasa saja. Nabi Muhammad dahar, Nabi Muhammad qadul hajat. Itu untuk menunjukkan bahwa Nabi itu manusia. Nah kalau Nabi itu manusia, otomatis
Dan orang-orang muslim atau orang-orang yang tidak senang dengan Islam tidak punya celah ngarani Nabi Muhammad itu kaya pengen. Masalahnya Nabi sebelum Nabi Musa, masalahnya Nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Isa, dengan segala keistimewaannya itu pengikutnya mengatakan Nabi Isa itu punya sifat-sifat ketuhanan. Lahir tanpa bapak, bayi cenger isok ngomong, mari ngono isok nambani segala macam penyakit, isok murid wong mati. Saya gak usah Nabi Isa. Misalkan temriki, kaya aku tak, kaya oh coba aku dukun nek kadang dianggap wis kaya sembarangan. Malah guru kok iso mlaku nang banyu. Sampeyan gak ron banyune butet di sore akeh cor-corane. Wah, itu baku dhuwur. Iso nyigar angin, iso macam-macam. Makanya Nabi menunjukkan sisi-sisi manusianya itu sebagai celah dan wajib Nabi seperti itu supaya tidak mungkin dinisbatkan Nabi itu sebagai Nabi Muhammad itu biasa toh nikah, luwe, gak duwe panganan ya poso, ketok panganan ya mangan, gitu, normal. Ngantuk ya tilem, mak tilem nih Kanjeng Nabi ku dohirin toh, batinnya nih jenengan dohir batin, kadang motonin melek ya batine merem. Apa cak itu mang kiraangan terus merem, ini batinnya merem. Nabi juga keluar mani dan lain. Tapi khusus Nabi, ya Nabi, para Nabi itu keluar Nabi itu juga keluar mani. Dan keluar maninya dalam proses jima, bersetubuh karena itu normal, gitu. Dan Nabi gak tahu jima malah gak normal, loh itu bojone akeh kok gak tahu. Jadi hadisnya Dewi Aisyah, kelamin Nabi, orang tetesan mani dan lain sebagainya, itu menunjukkan normal. Tapi Nabi tidak pernah yang namanya ihtilam. Ihtilam itu ngimpi metuman, tangi turu orang-orang keplek, sarungnya ngimpi metu. Kali ihtilam itu min wasawisi syaitan, termasuk gudune setan. Nah, setan tidak mungkin duduk Kanjeng Nabi dalam mimpi itu tidak mungkin. Kanjeng Nabi segala sesuatunya normal seperti halnya manusia biasa. Nah sekarang kalau misalnya ditanya ganteng pun di Nabi Ayub, Nabi Yusuf kali Nabi Muhammad. Ya kalau disatukan zamannya tetap ganteng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Umpama zamane digandengno lho. Umpama Nabi Yusuf itu urip zamane Nabi Muhammad, atau Nabi Muhammad urip zamane Yusuf, Nabi Muhammad pasti lebih tampan. Masalahnya beda zaman. Ojo kok beda zaman, beda panggon ya ben. Sampeyan nang jero kamar ijen maca ya mbuwanteng. Bukan nang masjid akeh saingan ibu kok ilang ganteng ini. Nah, ini ngoten. Masih dhewe nang jero kamar. Ya mesti ketok gantenge wong gak ono musuh. Teng jopo ya beda mah. Nabi Yusuf kan tidak usah diperdebatkan seperti itu. Jadi nek cara akidah piye gagah gandengi tetep Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Masalahnya tidak sezaman. Tidak sezaman. Dan memperdebatkan masalah yang tidak menambah iman dan tidak menambah kecerdasan sebaiknya untuk ditinggal. Gak usah debat kayak ganti Nabi Muhammad karo
Nabi Musa. Tidak usah, kenapa? Gak, ya karena bodoh-bodoh gak menangi sama Jadi Nabi punya sifat yang namanya a'radul basyariyah. Cuma di situ basyariyah ada a'radul mustahilah, yaitu sifat bara, juda, mukminah dan lain-lain. Nabi punya penyakit misalnya sifilis atau penyakit apa sih kista dan lain, tidak boleh. Nabi punya seperti itu tidak boleh. Orang AIT dan lain sebagainya akhirnya dikucilkan, tidak boleh. Pasti dibersihkan dari itu semua. Jadi, supaya apa? Ya itu tadi, supaya kelihatan sisi manusia agar tidak dikultuskan macam-macam, supaya tidak kayak kisahnya Nabi Isa itu dikultuskan menjadi Tuhan, kan malah repot kabeh. Jadi kalau apa jenenge umatnya Nabi Isa itu sampai menganggap darahnya Nabi Isa itu menyebabkan kekal abadi, maka diburu sampai seperti itu, disalib dan lain sebagainya. Hanya saja yang disalib itu bukan Isa, yang mengatakan Yudas Iskariot atau apalah yang delok ning kalender tulisannya ning kalender pondok biasanya Sibeh Isa al-Masih. Cocok di mana nih Isa Nabi Isa itu tidak. Yaitu karena Nabi Isa pada zaman itu banyak mukjizat. Makanya amen yang ngono. Namanya niat belajar. Ya sudah syariat aja dulu. Masalah lian-liane karimah. Nek syariat jalan yang lainnya nanti akan sesuai sendirinya. Nek tapi guru-guru mergo temriko mergo iso ngawang, iso ngene kebal ngene. Syariat boten arep. Wis gado ya ora apa kon sembahyang gurumu gak sakti. Karena akhirnya ke situ nanti. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ibadah itu caranya bagaimana? Ya pakai prosedur standar, prosedur syariat. Orang kan orang hubungannya, bahkan iso ngawang, bahkan iso mancing banyu, sewaktu sembahyang apa dulu. Saya pertanyaannya malaikat mau tentu. Masa sampai takali malaikat, sholat, belum sholat tapi iso ngawang, orang urusan ya. Bukan urusan. Karena apa syariat itu pakem. Ngomong ini syariat itu mangan, tak gagah-gagahi uang, sak jaduk-jaduki uang. Gak mangan itu bilang kuat piro sih wong toko niku gak mangan. Kalau tangga jenengan ya wong toko niku kuat pirang dino gak mangan. Sak jaduk-jaduke pasti ana hitungan mesti mangan. Masya toko kaya apa sebulan iki ana hitungane. Oh ya lek sebulan ya mah. Ya. Karena itu kebutuhan pakem syariat dino butuh sih kayak butuh sholat, otomatis butuh wudu ngerti banyu. Nek ngerti banyu ya butuh ngerti najis apa enggak. Walaupun isine sholat apa sing diwaca sing batalna sholat apa sunai tenggoro sholat nopo, sing diharamno nopo, iku tok dipelajari supaya nopo, yaitu tadi ibadahnya menjadi sah, ibadahnya jadi sah. Masalahnya internal, selak gugulang, gemblengan karya, ada musuh sholat gemblengan, sudah bukan zaman. Itu butuh yang namanya syariat. Kalau para rasul itu sih dipakai ya ilmu syariat semua, ilmu syariat. Soalnya dapat ilmu hakikat kayak Nabi Khidir, wah ya
Mula niku Nabi Khidir boten gadah umat. Kalau punya umat ya tidak mungkin diajarkan ilmu hakikat seperti ini. Karena apa? Umat itu pasti butuh syariat terlebih. Nanti kalau syariatnya jalan baik, baru naik levelnya. Ojo sampai jojo, jenenge wong jojo kan tutuk ndukur mobil mana ya arah syarat. Iya nek ndukure bener. Gitu. Ya ndukure bener kate munggah nang lantai loro. Aku munggah ke banter tutuk ndukur genteng. Ya no. Kayak iso. Jadi ada tahapannya. Kan tangga siji loro telu empat. Itulah kenapa Nabi punya sisi-sisi manusia. Oleh karena itu ibadah kita ya normal-normal saja, normal-normal saja. Makanya Kanjeng Nabi kan mulai ibadah kan normal. Ya sholat, puasa, zakat, normal semua. Ono gak normal itu mergo mbok ngantuk poso panik geni. Wis apa sing nonton kaya ngono. Moso rogo sumo. Poso-poso. Ya iku malah dadi repot kan. Iso poso ya kan duwe ya poso. Awan-awan dijak koncone anu ya mereka terus poso to gak ngelak ya wis gak apa. Sudah normal aja ibadah normal. Oh nang omah kak kesusu lapo-lapo tak salat sunat qobliyah ba'diyah. Kesusu selak narik selak ndang tutup nggon ya wis cukup salate. Kalau gak iso leren ya dijak. Kan enak dong seperti itu normal. Jadi ibadah itu tidak menjadi beban. Gak jadi beban. Gara-gara apa? Yaitu Nabi mencontohkan yang mudah-mudah. Ini itu namanya beragama Islam dengan mudah. Kok nek wis wayahe, wis umure, wis makome, nanti akan bertambah sendirinya. Butuh tambah wiridan, butuh tambah wirid. Nanti ada fasenya sendiri, Pak. Ada fasenya sendiri. Di situ. Kebutuhannya masih ismatuhum kasairil malaikah ilauna wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.